Pernah nggak sih kalian lagi santai scroll medsos, terus tiba-tiba muncul video yang bikin kaget? Ada reporter abal-abal. Pemirsa, saya melaporkan di Kampung Cianjay, dampak hujan yang begitu deras mengakibatkan kampung ini tergenang banjir. Anjay, mantap, Nek! Presiden nawarin spray gratis. Atas kemenangan satu putaran ini, saya akan sedekah ribuan spray kasur secara gratis. Yang tadinya spray kasur ini dijual 200 ribuan, Atau tapi bahkan sampai video nyeleneh kayak gini. Kami adalah gerombolan koruptor. Berubah! Berubah! Kami siap mencuri uang rakyat. Sekilas, visual dan audionya kelihatan asli ya. Padahal, itu cuma hasil editan AI loh. Nah, masalahnya gak semua orang bisa bedain mana yang asli dan mana yang palsu. Jadi sekarang aku bakal ngajak kalian nih untuk membahas salah satu perubahan sosial yang menarik, yaitu perkembangan artificial intelligence atau AI yang disalahgunakan untuk membuat informasi palsu. Apa aja sih yang menarik? Yuk kita lihat. Sekarang hampir semua orang punya smartphone, dari anak kecil bahkan sampai orang tua. Menurut data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII, tahun 2025 menunjukkan ada lebih dari 220 juta orang Indonesia yang aktif menggunakan internet. Nah, ini bikin masyarakat kita makin dekat sama teknologi digital. Teknologi itu berkembang cepat banget. Salah satunya adalah Artificial Intelligence atau AI. Awalnya, AI itu diciptain buat mempermudah hidup manusia. Bisa membuat desain, ngebantu kerjaan kantor, bahkan jadi teman ngobrol virtual. Tapi, kayak pisau bermata dua, AI bisa bikin manfaat besar, sekaligus masalah besar kalau jatuh ke tangan yang salah. Kalau AI dimanfaatkan dengan benar, AI itu jadi powerful banget guys. Contoh yang paling gampangnya, misalnya di bidang pendidikan, AI bisa dipakai buat bikin soal latihan otomatis, ataupun guru yang ngasih penjelasan ke siswa. Dan juga mungkin yang paling banyak ada di dunia kreatif. AI bisa membuat musik, film animasi, sampai konten-konten unik yang tadinya kalau dikerjain manual itu butuh waktu yang lama. Jadi sebenarnya AI itu keren banget. Cuma masalahnya itu baru muncul setelah ada yang menyalahgunakan AI ini. Padahal AI sebagus itu loh. Di Indonesia, penyalahgunaan AI itu makin sering terjadi. Misalnya, ada video pejabat yang dibuat ngomong hal-hal yang bisa timbul kontroversi. Saya turun langsung ke lapangan. Udah, sini selfie dulu. Lapor aja. Kunjungan sukses. Kedua, ada foto artis ataupun tokoh publik yang disunting seolah-olah dia itu sedang ada di tempat maupun situasi tertentu. Ya beginilah pencitraan ya. Orang-orang ini taunya gue ikhlas aja. Padahal rakyat miskin ini properti konten gue. Yang ketiga, sampai muncul iklan bodong, kayak tokoh terkenal yang tiba-tiba endorse suatu Assalamualaikum teman-teman semua. Saya bagikan dengan ikhlas, kacamata baca ini dari 100.000 saya turunkan 30.000 saja. Terus gimana sih proses orang-orang ataupun oknum yang bisa bikin konten tipu-tipu seperti itu? Jadi oknum-oknum tersebut pakai software AI yang namanya deepfake. Jadi deepfake ini bisa bikin wajah ataupun suara orang yang terlihat asli, padahal itu palsu. Pertama, mereka kumpulin banyak data visual dan audio dari orang yang ditarget, misalnya video wawancara, pidato, atau postingan di internet. Setelah itu, AI dilatih untuk meniru wajah dan suara orang itu. Hasilnya, tentu saja video dan suara jadi kelihatan nyata banget, sampai susah dibedain sama mata awam. Masalahnya, makin lama teknologinya itu jadi gampang dipakai. Jadi bukan cuma bisa dipakai sama orang-orang ahli aja. Kita sebagai orang biasa pun jadi bisa ikutan pakai kalau kita juga punya niat jahat seperti mereka. Bahkan kita juga bisa buat hal yang serupa dalam hitungan menit. Terus dampaknya apa? Kalau AI dipakai buat bikin informasi palsu, masyarakat itu bisa jadi korbannya loh. Salah satu yang terbesarnya kalau masyarakat itu gak ngerti sama teknologi. Jadi masyarakat itu bakal gampang percaya. Contoh nyatanya, mama aku sendiri. Mama aku sering banget nanya ke aku soal video yang kelihatannya asli banget. Padahal itu cuma hasil rekayasa AI.
Aduh, si Pak itu tanya, anu tawa bohong. Bohong mah, itu kan aneh gerak-geriknya juga. Nya anu ge. Selain itu, ada banyak dampak lainnya juga. Misalnya, bisa memicu kepanikan sosial. Contohnya, ada video bencana ataupun konflik yang palsu, tapi terlihat nyata. Ketiga, kepercayaan masyarakat ke institusi publik bisa menurun. Lama-lama, masyarakat jadi bingung sendiri, mana ucapan yang asli dan mana ucapan yang palsu. Yang keempat, individu bisa jadi korban pencemaran nama baik. Bayangin aja, ada orang yang biasa, yang fotonya itu dipalsuin, jadi konten gak pantas. Dampaknya bisa menghancurkan psikologis korban kan? Terus, kalau AI bisa bohong, kita bisa apa dong? Tentu saja kita bisa cari solusinya. Yang pertama, kita bisa meningkatkan literasi digital kita, karena kita adalah Gen Z yang dimana dunia teknologi, khususnya AI, sudah seperti sahabat kita sendiri. Walaupun AI itu sahabat kita jangan gampang percaya, dan harus membiasakan untuk cek sumber berita dari media resmi. Kedua, peran anak muda dalam keluarga dan lingkungan. Kita sebagai anak muda bisa menjadi jembatan yang dapat membantu dan juga mengajari orang tua kita tentang cara bagaimana membedakan konten asli dan palsu. Yang ketiga, jangan khawatir, karena pemerintah dan platform seharusnya bisa bekerja sama untuk lebih sigap nge-take down konten yang berbahaya, seperti platform Instagram, YouTube, maupun TikTok. Ini uang sitaan, 11 triliun. Pasti akan saya korupsi lagi di masa depan. Ingat, kita itu hidup di zaman digital, di mana mata bisa gampang dibohongin sama layar, tapi otak kritis gak bisa dibohongin kalau kita mau belajar. Kalau AI itu bisa bohong, kita bisa apa dong? Jawabannya ada di tangan kita semua. Yuk jadi generasi yang bukan cuma melek teknologi, tapi juga cerdas dalam menghadapi perubahan sosial ini.